Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga dan kali ini kita bahas tentang P-Network kembali. Terima kasih dahulu buat teman-teman yang sudah klik video ini dan sudah kembali ke sini, dan terima kasih juga bagi mereka yang baru datang ke situs ini. Situs ini ke YouTube saya ya. Sorry kok situs. Oke, kita akan bahas P-Network lagi dan sekarang kita bahas tentang postingan orang yang menurutku sangat pinter dalam cocok logi. Tapi sebelumnya cocok logi. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya seperti biasa aku akan mengundang teman-teman untuk subscribe dan like video ini, dan aku butuh bantuan like video ini agar teman-teman otomatis dari sisi logaritma YouTube sendiri akan menyebarkan video ini lebih ke banyak orang ya, agar teman-teman pioner juga bisa mengerti tentang informasi-informasi yang terbaru yang sedang terjadi kayak gitu ya. Dan saya tetap mengundang teman-teman untuk bisa mengambang. Yang bagi belum menambang P-Network, gampang banget, tinggal download aja di Google Play Store atau App Store. Kalian cari aja P-Network dan kalian daftar menggunakan kode GWYAP untuk kode pendaftarannya. GWYAP ya untuk kode pendaftarannya, dan kalian bisa menambang koin P-Network. Dan saya yakinin bahwa project dari P-Network ini bagus untuk kedepannya, tapi jangan berharap lebih. Kita gunain aja karena gratisan gitu aja ya, buat teman-teman yang mau nambang. Oke. Nah, lanjut. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Apa sih yang akan aku bahas kali ini? Seperti biasa, nggak usah tahu namanya siapa. Di Facebook ada, di grup Facebook itu ada pernyataan yang seperti ini. Ada yang masih ingat atau pernah mengisi survei Fever IQ di aplikasi P-Network, maka pioner mendapatkan upah 0,001 P. Tahukah kamu, jika kamu bertanya di Google berapa bayaran upah mengisi survei, how much paid survey, Google menjawab upah rata-rata untuk survei antara 0,4 sampai 2 USD. Secara nyata, dan bagi yang tahu bahwa core team telah menunjukkan nilai P-coin sesungguhnya, yaitu sekitar 400 sampai dengan 22.000 dolar. 0,01 pi sama dengan 0,4 sampai dengan 2 dolar. 1 pi 400 sampai dengan 2000 dolar. Kalau teman-teman yang mungkin yang cepat untuk mengambil tindakan dalam informasi, mengambil tindakan atau spekulasi tentang informasi yang telah dibaca dan langsung menilai informasi tersebut, biasanya karena ini substansinya lebih ke permainan logika, permainan kata-kata, keindahan dalam menyampaikan gitu ya. Jadi pasti akan cepat untuk percaya. Nah, buat teman-teman aku ajak untuk berlatih pengetahuan, untuk berlatih gimana sih membaca informasi, terus meng-cross checknya kembali. Jadi jangan semua informasi yang kita terima itu langsung kita makan. Ya, kita kunyah dulu. Informasi yang kita terima itu kunyah dulu. Apakah rasanya itu enak, tidak, ataukah baik untuk ditelan atau tidak, seperti itu. Sama seperti saat kalian pergi ke hutan. Ya, pergi ke hutan, ketika kalian tersesat di hutan, kalian harus survival di sana, dan kalian ingin bertahan hidup, pasti kalian harus bertahan dengan cara memakan sesuatu. Kalau minum, jelas minum air. Ya, mudah untuk membedakan mana air bersih dan tidak, dan air yang layak bisa diminum atau tidak, walaupun itu butuh latihan tetap. Tapi kalau makanan, daun-daunan dan segala macam, kalian harus belajar tentang atau informasi tentang apakah daun tersebut berbahaya atau beracun atau tidak. Ada beberapa cara, dengan cara menaruh ke dalam siku atau ke titik-titik sensitif getahnya ya, atau gatel atau tidak, menunggu gatel atau tidak, atau ketika nanti ternyata nggak gatel, harus dites ulang, di mana kita harus mengunyah berkali-kali, sebelum ditelan, mengunyah berkali-kali, terus dimuntahkan lagi, apakah lidah akan gatal atau tidak. Nah, itu adalah testing normal atau testing dasar untuk bagaimana kita survive di gunung ketika kita tersesat. Tapi kita tidak menceritakan gunung kali ini.
Aku hanya memberikan perumpamaan bagaimana kita mencerna sebuah informasi itu tidak sembarangan. Seperti ini, kalau seperti ini kelihatannya wah istimewa banget ya, seperti yang buah-buahan yang sangat indah tapi beracun gitu ya. Karena informasi ini sangat berbahaya. Kita akan belajar aku akan ajarin sedikit tentang bagaimana membaca sebuah informasi, apakah bisa layak untuk kita serap atau kita telan atau tidak. Yang pertama, dia akan menggambarkan dua bukti ya, dua bukti. Yang pertama, histori dari Fiverr IQ yang dimana dia memang dibayar 0, atau mendapatkan fee 0,01 pi. Terus yang kedua adalah dia mencoba untuk mencari berapa sih rata-rata pendapatan saat survei. Nah, kita harus tahu dulu dari sisi Fiverr dulu ya. Fiverr itu apa? Fiverr IQ adalah aplikasi atau teknologi baru yang diciptakan oleh orang-orang Stanford juga sebenarnya. Tapi ini penciptaannya adalah untuk dibuat sebagai kecerdasan buatan untuk mereka yang tes tentang COVID. Jadi kecerdasan buatan yang otomatis dia akan menilai apakah seseorang itu kena COVID atau tidak, gitu ya. Jadi nggak perlu cek suhu, nggak perlu cek fisik, intinya kayak gitu. Tapi bagaimana kita mengisi survei agar menentukan atau dia mengolah data-data yang diberikan itu untuk melihat apakah dia kena COVID atau tidak. Nah itu sistemnya sesuai dengan AI atau menggunakan sistem AI atau artifact intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga tanpa sulit-sulit. Jadi intinya Fiverr IQ ini apa ya, bisa digampangin adalah aplikasi online yang digunakan untuk memudahkan para pekerja menilai dirinya kena COVID atau tidak, dan para pemimpin perusahaan atau pembuat perusahaan atau pembangun perusahaan itu melihat karyawannya kena COVID atau tidak tanpa harus kita cek suhu dan dia harus masuk dan interaksi dulu ke kita atau ke pengecekan gitu ya. Itu menggunakan Fiverr ID. Berapa sih harganya untuk Fiverr ID ini? Kalau kita lihat pricing ada beberapa macam. Yang free ya hanya sekedar monitoring ya. Dan ini itu detail-detailnya free plan include-nya, dan beberapa tambahan yang premium dan enterprise. Ada harga yang cuma $4.9 per employee atau 4,99 USD per pekerja yang akan kita daftarkan ke sana. Oke. Jadi harganya ini sangat murah sekali gitu ya. Per employee atau per kerja kita atau ya apa ya, karyawan kita lah. Anggapannya kalau kita membuat sebuah perusahaan, kita memiliki karyawan kita dihargai $4,99 untuk didaftarkan dan bisa menggunakan ini dan bisa menggunakan API, dan ternyata API Network juga menggunakan itu untuk ngecek juga. Cuman karena dia pembuatannya dari Stanford, kemungkinan besar ada kontribusi dari Nicholas sendiri ya dan teman-temannya yang membuat tentang ini. Jadi ya sekalian bisa dikembangkan di P-Network kayak gitu. Itu yang pertama. Kita sudah tahu nih, Fiverr IQ itu apa. Jadi bukan tentang survei ya, bukan, memang tentang survei, kelihatannya mengisi data tentang survei. Oke. Tetapi ini sebenarnya pengecekan ya yang menggunakan free. Ya P-Network menggunakan yang free, di mana pengecekan saja display result, di mana orang-orang yang atau pioner itu apakah berdampak kena COVID atau tidak. Hanya itu aja. Sekalian testing tentang Fiverr IQ ini kayak gitu ya. Nah, data yang kedua adalah dia menampilkan tentang Google How much pay survey. Jadi berapa sih rata-rata ketika kita mengisi survei pendapatan kita gitu ya. Kita harus tahu ada namanya bisnis online yang bisnisnya adalah mengisi survei. Mengisi surveinya banyak sekali ya. Aplikasi apa ya, website survei gitu aja ya, website survei membayar gitu ya. Website survei membayar itu banyak banget. Jadi ini ada 5, ada 7, ada 10 lebih ya website survei yang membayar. Memang kalau dari sisi survei yang membayar, memang rata-rata dibayar sekitar 5.000 sampai $10.000, ada yang lebih ya. Tergantung kualitas pembayarannya. Contoh, ini dibayar
200 sampai 500 poin atau 1.500 berharga $3. Berarti kalau 1.500 berarti angkanya berarti kan bisa sampai $1 gitu ya. 500 poin berarti 1.500 bagi 3 berarti kan $3. $3 $1 berarti kan 500 poin. Dibayar $1 per survei gitu ya. Ada yang YouGov. YouGov ini juga membayar seperti itu. Tetapi kalau kita hubungkan dengan Fever IQ, itu tidak ada hubungannya, teman-teman. Tidak ada hubungannya. Fever IQ itu untuk melihat namanya yang kena COVID atau tidak, safe atau tidak, customer itu safe atau tidak, tim atau safe atau tidak, tim atau pekerja kita itu aman atau tidak terhadap penyakit COVID ini. Terus kalau survei itu beda. Survei itu biasanya ada perusahaan yang membutuhkan survei orang-orang yang, contoh dia perusahaan yang anggap saja perusahaannya adalah salah satu ojek online atau layanan online, aplikasi apa ya, berbasis seperti ojek lah kayak gitu ya, ojek online. Nah ini udah ojek online banyak banget, ada Gojek, ada apa namanya, Grab, ada banyak banget ya, ada beberapa. Nah orang itu kan berarti bersaing, beberapa project atau perusahaan itu bersaing. Biasanya mereka itu mengadakan sebuah survei yang nanti surveinya orang-orang sendiri yang mengisi dan mereka akan mendapatkan bayaran dari survei tersebut. Apa fungsinya? Ngapain sih survei bayar? Karena fungsinya sangat baik untuk penilaian. Kita tahu masyarakat itu berapa persen sih yang menggunakan aplikasi yang aku buat, perusahaan yang aku buat, yang aku gunakan. Apa sih yang, contoh, ternyata pesaingku itu orang-orang lebih memilih pesaingku. Kenapa kok memilih pesaingku itu? Alasannya lebihnya dari mana? Berarti ketika tahu kita tentang survei-survei itu, tentang apa yang kelebihan pesaing kita bisa memperbaiki apa yang kita punya, perusahaan yang kita punya. Itu jelas mahal banget harganya survei-survei tersebut. Kayak gitu ya. Data-data tersebut sangat-sangat mahal sekali. Nah, itu kenapa kok membayarnya lumayan besar. Tapi jangan dihubungkan dengan Fever IQ. Jadi nggak ada hubungannya. Kadang ada survei tentang orang hamil, ibu-ibu hamil. Jadi kayak bapak-bapak mau ngisi survei tersebut ya gagal, nggak ditolak karena bukan target pasarnya untuk mengisi survei tersebut, gitu ya. Nah, kalau yang dikatakan ini wah indah banget, memang terlihat indah, tapi ya ternyata bukan gitu ya. Jadi buat teman-teman itulah pembelajaran yang ingin aku sharekan. Bagaimana kita menangkap sebuah informasi, kita kunyah dulu, kita rasakan dulu rasanya. Jangan langsung oh ini ada makanan langsung telan glok. Ya wis, keselak kon. Ya, keselak kon, kata orang Jawa, keselak kon. Hancur gitu ya. Ya nggak gitu. Kita kunyah dulu, kunyah sampai halus. Kita tahu rasanya, kita tahu taste-nya, kita tahu apa ya, bisa teksturnya seperti apa, enak atau tidaknya, aman atau tidaknya, pahit atau tidaknya. Nah, telan gitu ya. Kita harus tahu kayak gitu. Jadi itu yang bisa aku gambarkan. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mendapatkan informasi yang indah kata-katanya, belum tentu yang indah kata-katanya itu baik untuk kita terima. Kita harus cross check lagi. Oh, Fiverr itu apa? Dia mau gambarkan tentang Fiverr, aku ulangi lagi. Gambarkan Fiverr dan Google. Apa itu survei? Apa itu survei? Apa itu Fiverr? Kita kenali. Kita ambil jalur tengahnya atau benang merahnya. Apa? Berhubungan nggak? Ternyata nggak gitu ya. Kalau nggak berhubungan terus ngapain? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kalau memang hubungannya seperti itu, ya ya lucu gitu ya. Lucu ya teman-teman. Semoga menambah wawasan kalian dan semoga kalian bisa menerima informasi dengan bijak, dengan baik. Dicoba di cross check lagi. Itu aja kesimpulannya. Jangan sembarangan. Ini hanya praktikum di mana kita membaca sebuah informasi yang terlihat indah kata-katanya tetapi tidak seperti itu realitanya. Gitu ya. Kalau memang mempelajari tentang blockchain ya pelajari tentang blockchainnya. Bagaimana perhitungan blockchainnya, bagaimana terbentuk blockchainnya, bagaimana terbentuk kriptonya, bagaimana pembentukan harga. Ya itu yang kalian harus pahami, harus kalian pelajari untuk paling nggak tahu tentang kira-kira tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin jawab. Kalian bisa menjawab sendiri. Kayak gitu ya. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak. Saya Yohanes Anggraga dan bantu like-nya agar teman-teman pioner yang lain tidak sembarangan memakan sebuah informasi dan dia
mudah menyampaikan informasi tersebut kepada teman-temannya, sehingga ya satu demi satu akan tersesat. Oke? Semoga makin cerdas bangsa Indonesia, semoga semakin kita memiliki potensi untuk maju dan tidak tertinggal karena kita literasinya cukup dan kita mencoba untuk mencari informasi dengan baik. Terima kasih banyak. Saya Yohanes Brawiga. Salam pioner dan selamat menambang. Bye-bye.